Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiah. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat fi taatillah, yang sakit diberikan kesembuhan untuk ta'ah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam, yang pada episode sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana Allah Ta'ala mengatur pertemuan Nabi Musa sang bayi dengan Fir'aun. Dengan Fir'aun yang lagi cari bayi laki-laki untuk dibunuh. Tapi ternyata ketika ketemu bayi yang bernama Musa alaihissalam, Fir'aun tidak berdaya, bahkan mengangkatnya jadi anak angkat. Mengangkatnya jadi anak angkat. Pada episode kali ini kita akan belajar kelanjutan kisah Nabi Musa, sampai akhirnya Nabi Musa harus meninggalkan Mesir. Harus meninggalkan Mesir. Apa yang terjadi? Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita akan belajar hikmah ilahi. Jadi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin Nabi Musa mendapatkan ilmu yang lengkap, ilmu yang banyak, mendapatkan kemampuan yang hebat. Maka Allah Ta'ala letakkan Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Semua orang paham saat itu kerajaan Fir'aun di Mesir sana merupakan pusat peradaban. Dan di sana berkumpul orang-orang yang pandai di semua bidang. Baik di bidang politik, di bidang militer, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang teknik, di bidang apapun itu ada di kerajaan Fir'aun. Semuanya lengkap di sana. Sehingga seseorang yang tumbuh di dalam kerajaan Fir'aun akan mendapatkan ilmu yang lengkap. Ilmu yang memadai untuk menjadi seseorang yang besar, seseorang yang bisa memimpin alias menjadi seorang pemimpin. Semua tersedia di sana. Dan itu akan didapatkan semakin lengkap kalau dia semakin dekat dengan pemimpinnya. Otomatis begitu Nabi Musa alaihissalam diangkat jadi anaknya Fir'aun, maka seluruh yang ada di kerajaan Fir'aun akan memuliakan Nabi Musa. Semuanya. Maka semua guru yang ada di sana juga pengen menjadi gurunya Nabi Musa alaihissalam. Semuanya pengen. Nah, inilah rencana Allah Ta'ala untuk mempersiapkan manusia yang akan mengalahkan Fir'aun dan akan menaklukkan Mesir dan akan memimpin Bani Israel. Jadi Allah persiapkan secara lahiriah, secara lahiriah sebelum nanti ditunjukkan dengan wahyu ilahi ketika diangkat jadi Rasul, maka Allah sudah persiapkan ilmu-ilmu zahir untuk Nabi Musa alaihissalam. Dipersiapkan di tempat yang terbaik untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi bisa kita bayangkan, Fir'aun ini begitu dapat anak angkat laki-laki, walaupun dia menolak, bilang enggak ada manfaatnya ini buat aku enggak akan senang dengan dia. Tapi pada kenyataannya Fir'aun menyayangi Nabi Musa alaihissalam. Sehingga itu menimbulkan iri. Banyak orang di kerajaan Fir'aun. Banyak orang yang gak suka pula dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, disitulah tiap hari Nabi Musa belajar, dididik. Termasuk diantaranya ilmu perang. Jadi Nabi Musa itu
punya sifat keras seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu mirip dengan Nabi Musa, keras ya. Kalau udah punya kemauan kenceng itu, tegas orangnya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Kuat. Kita tahu mau tahu kuatnya Nabi Musa, lihat kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu mau berangkat hijrah, yang lain sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar justru terang-terangan sambil mengangkat senjata. Siapa yang pengen istrinya jadi janda silahkan hadang saya. Jadi tegasnya luar biasa. Maka dikatakan oleh baginda Muhammad SAW bahwasannya Sayyidina Umar ini punya kemiripan sifat dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena itu kalau di kalangan ulama itu ada yang namanya Musawi, warisi sifat-sifat dan ilmunya Nabi Musa. Ada yang Sulaimani, yang mewarisi ilmu dan sifat-sifat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ada yang Ayubi, mewarisi ilmu dan sifat-sifat Nabi Ayub alaihissalam. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ulama umatku seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Masing-masing punya kemiripan. Nabi Musa belajar itu ilmu perang. Bagaimana cara naik kuda yang handal. Bukan sekedar naik kuda, tapi bisa naik kuda dengan semua kemampuan yang paling tinggi. Baik dari mulai naik kuda yang indah, naik kuda untuk perang, ya, semuanya dikuasai. Kemudian memainkan senjata apapun, mau tombak, mau pedang, mau panah, itu Nabi Musa belajar di istananya Fir'aun. Kemudian ilmu bahasa, Nabi Musa menguasai banyak bahasa. Ini kadang kita nggak sadar ya. Kalau Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam menguasai banyak bahasa. Bukan cuma bahasa Mesir. Bahasa Mesir itu beda dengan bahasa Arab. Ya, beda dengan bahasa Arab. Nabi Musa menguasai, kalau kita belajar bahasa Mesir yang asli itu, ya pengucapannya saja antara jim, udah enggak disebut jim, tapi gim. Ya, gim. Jadi bahasa Mesir beda. Nabi Musa menguasai banyak bahasa. Buktinya Nabi Musa ketika nanti dari Mesir pergi ke Madian, Nabi Musa bisa berbicara dengan bahasa Madian. Ya, bisa bicara dengan bahasa Madian. Ketika bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam, Nabi Musa bisa bicara dengan bahasanya Nabi Khadir alaihissalam. Menguasai banyak bahasa. Nah, ini dicontohkan dalam Al-Quran, bahwasanya orang kalau mau jadi orang hebat ya begitu, belajar. Ya, belajar, di antaranya belajar bahasa, bukan cuma 1-2 bahasa, banyak bahasa. Saya alhamdulillah menguasai banyak bahasa, bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa Timur, ya, bahasa Indonesia, betul kan ya? Loh, itu bahasa Jawa itu badhe tindak pundi, jenengan jemboten paham. Yang orang luar pulau, enggak tahu kan? Kemudian bahasa Inggris ya sedapatnya, ya you know, gitu kan juga bisa kan, you, lumayan ya, bisa bahasa Inggris. Bahasa Arab, ya alhamdulillah semampunya, menguasai banyak bahasa. Belajar, nah disitulah Islam. Jadi Muslim ini bukan alergi dengan keilmuan. Jadi ilmu apapun dimakan selama itu halal, ilmu apapun dilahap selama itu halal. Hanya saja yang dikejar nomor 1 tentunya ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ya, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, itu enggak usah dibahas. Itu memang harus dipelajari. Tapi yang lain semuanya dipelajari. Makanya seorang alim, orang yang alim itu orang yang paham walaupun tidak keseluruhan dari setiap bidang ilmu, tahu sedikit tahu. Sehingga kalau ketemu dokter bisa bicara dengan bahasanya dokter. Ketemu arsitek bisa bicara dengan bahasanya arsitek. Ketemu penyelam bisa bicara dengan bahasanya penyelam. Ketemu ahli bahasa bisa bicara dengan bahasanya ahli bahasa. Nah, kalau ketemu ahli Quran ya bisa bicara dengan bahasanya ahli Quran. Ini namanya orang yang alim. Betul-betul dia mau belajar. Dan itu Allah contohkan pada
Nabi Musa alaihissalam. Belajar semuanya Nabi Musa, semuanya dipelajari. Kenapa? Karena dipersiapkan sebagai pengganti Fir'aun, ya sebagai tokoh yang akan dicalonkan kelak kalau Fir'aun itu mangkat, Fir'aun is dead, Nabi Musa akan menggantikannya. Kalau enggak menggantikannya sebagai raja, itu kan anak angkat. Kalau memang enggak bisa menjadi raja, minimal menjadi tokoh pemimpin yang handal di kerajaan Fir'aun. Itu yang direncanakan oleh Fir'aun untuk Nabi Musa alaihissalam. Semuanya diajarkan. Tapi Allah Ta'ala membimbing Nabi Musa, walaupun dididik oleh guru-guru yang ada di kerajaan Fir'aun, Nabi Musa tidak akan melenceng, tidak akan salah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah sediakan guru yang utama, yaitu ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa merupakan cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi gak mungkin ibunya membiarkan anaknya dapat ilmu yang gak benar. Gak mungkin ibunya akan membiarkan anaknya dapat ilmu yang salah. Kita tahu di kerajaan Mesir saat itu, ya Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan. Sementara di Mesir juga banyak keyakinan yang aneh-aneh, macam-macam. Yang namanya tukang sihir itu juga menjamur di Mesir. Nah, bagaimana Nabi Musa bisa selamat dari semua akidah-akidah yang melenceng ini, keyakinan-keyakinan yang sesat itu? Bagaimana bisa selamat? Dan ini kadang kita nggak nyadarin, kita tahu-tahu Nabi Musa jadi Rasul, ya jadi Rasul. Seakan-akan Nabi Musa itu baru Muslim ketika jadi Rasul. Salah besar. Nabi Musa begitu lahir sudah Muslim. Ya, kemudian tumbuh dewasa Muslim. Makanya Nabi Musa alaihissalam selamat. Kenapa? Karena memang dididik oleh ibu yang muslimah. Yang iman sama Allah Ta'ala. Ya, yang menjalankan syariatnya Allah Ta'ala sesuai dengan syariat nabi-nabi yang terdahulu. Dididik oleh ibunya. Diajarin benar oleh ibunya. Sampai suatu ketika Fir'aun pergi ke luar negeri. Namanya raja ya, jalan-jalan. Ada mengatakan Fir'aun lagi ke Swiss. Ya, lewat Laut Merah. Jalan-jalan karena itu di musim panas ya. Musim panas yang sangat panas. Saatnya raja jalan-jalan. Ketika Fir'aun lagi jalan-jalan, maka Nabi Musa pun menyelinap. Menyelinap kemana? Ke dalam kota. Bukan di istana, keluar masuk ke dalam kota. Ngapain? Ketemu ibunya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu setelah dari kecil disusuin ibunya, itu cerita berlanjut. Ya, akrab dengan ibunya, akrab dengan kakak-kakaknya, akrab dengan keluarganya, akrab benar Nabi Musa dengan keluarganya. Awalnya kan masih ibunya main ke istana. Nah, lama-lama kan ibunya enggak main ke istana. Nabi Musa yang menyampirin ibunya, menghampiri ibunya. Nabi Musa yang berangkat kepada keluarganya. Nabi Musa yang cari orang tuanya. Dan itu dengan cara menyelinap. Karena kalau terang-terangan ketahuan, ngapain ini main ke sana terus. Jadi dari kecil Nabi Musa udah tahu saya anak angkat. Dan tahu siapa ayah kandungnya, siapa ibu kandungnya. Ngerti. Tapi itu dirahasiakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jangan sampai orang tahu siapa ayah kandungku, siapa ibu kandungku, siapa kakakku. Jangan sampai orang tahu. Maka beliau sembunyi-sembunyi terus. Sampai suatu ketika, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 15, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ. Nabi Musa alaihissalam masuk ke kota yang di situ tinggal ibunya. Masuk ke sana di saat manusia dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai, penduduknya lagi lalai, warga kota lalai. Kapan itu warga kota lalai? Ahli tafsir menafsirkan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama waktu qailulah, waktu zuhur, pas panas-panasnya. Waktu orang tidur siang. Jadi warga kota lagi pada tidur semua, Nabi Musa alaihissalam menyelinap masuk menuju rumah orang tuanya. Ya, menyelinap masuk kota,
keluar dari istana menuju rumah orang tuanya. Kapan itu? Di waktu zuhur. Pendapat yang kedua, bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya. Dalam kegelapan di antara maghrib dan isya, itu juga waktu tidurnya orang-orang di masa itu. Jangan dicoba di rumah ya. Itu maghrib sampai isya itu waktu paling enak buat tidur. Ya, waktu paling enak buat tidur. Makanya orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya untuk ibadah, dicatat pahalanya seperti orang yang bangun tahajud. Dicatat pahalanya seperti orang yang bangun tahajud. Orang yang qiyamul lail. Karena memang itu banyak setan tidur di situ. Di antara maghrib dan isya. Nah, menurut pendapat yang afshah, yang aktsar, yang kuat, waktunya adalah masuknya waktu qailulah, waktu siang hari. Jadi bukan malam hari tapi siang hari. Masuk ke dalam kota di mana di situ tinggal orang tuanya. Jadi bukan di dalam istana. Jadi ada istana, ada perkotaan. Nah, Nabi Musa meninggalkan istana menuju perkotaan. Biasanya Nabi Musa itu kalau jalan itu seperti Fir'aun. Maksudnya seperti Fir'aun bagaimana? Ada pengawalnya, pakaiannya ya pakaian khusus. Wah, anak angkat Fir'aun kok. Enggak mungkin dibiarkan berangkat sendiri. Tapi kali itu Nabi Musa lagi nyamar, sembunyi-sembunyi. Jangan sampai orang tahu. Maka ya pakaiannya pakaian biasa, ya menyelinap masuk kota. Apa yang terjadi? Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Saat masuk kota tersebut, Nabi Musa alaihissalam lihat ada dua pria lagi berkelahi, ingin saling bunuh. Nah, coba nih kalau kita lihat ada dua orang lagi berkelahi, enaknya nonton atau melerai? Hah? Nonton atau melerai? Nonton ya. Nah, ini nonton atau melerai, kan pilihannya itu. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Yang satu dari golongannya Nabi Musa, yang satu dari golongan musuhnya Nabi Musa. Artinya yang satu dari Bani Israel, yang satu orang Kipti, orang Mesir asli. Orang Mesir asli lawan Bani Israel. Nah, rupanya orang Mesir asli ini ahli berkelahi. Ahli berkelahi. Bani Israel ini golongannya golongan budak, biasa diinjak-injak. Ya, biasa diinjak-injak. Lah yang Mesir biasa menginjak-injak. Artinya memang jago ngajar orang. Ya, jago menindas. Di masa itu ya, di masa itu di kerajaan Fir'aun. Nah, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Maka saat itu Bani Israel yang udah mau kalah, lelaki dari Bani Israel udah mau kalah, dihajar oleh orang Mesir, minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Help me, tolong. Nah, Nabi Musa enggak bisa hatinya, lihat ada kaumnya ditindas. Ya, hati kecilnya berkata, saya harus tolong. Maka datanglah Nabi Musa untuk melerai. Tapi namanya melerai orang berkelahi itu mudah atau susah? Susah ya. Pasti kita akan disangka membela salah satu pihak, betul kan ya? Disangka kita lagi nolong yang dihajar. Kalau kita menyingkirkan orang itu dari menghajar seorang, maka kita dianggap temannya orang yang dihajar, kan begitu. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Musa pada saat itu. Nabi Musa melerai, kemudian Nabi Musa dengan telapak tangannya mendorong ke arah dada orang Kipti, orang Mesir tersebut, bukan dengan keras, tapi Nabi Musa ini ahli, ya ahli gulat, ahli silat, ahli taekwondo atau yang lain-lain tadi itu, ahli pokoknya. Maka dengan telapak tangannya, dengan 10 jari beliau pas di dada didorong. Nah, kebetulan pas didorong itu pas malaikat Israel lewat. Jadi pas dorong, pas malaikat Israel lewat, pas mampir, pas jatahnya jemput nyawa. Paham ya?
Artinya apa? Begitu didorong jatuh, nyawanya dicabut oleh malaikat Israel sehingga orang Mesir itu mati. Orang Mesir itu melayang nyawanya. Ya, kenapa melayang nyawanya? Apakah karena dipukul? Enggak. Pukulannya tidak mematikan, jatuhnya juga tidak kena apa-apa. Ya kebetulan saja pas dicabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam. Ini kalau bahasa kita, orang yang begitu lagi apa itu? Apes. Ya, lagi sial. Lagi apes. Misalnya jenengan pas, insya Allah nggak terjadi deh, jangan jenengan deh. Ada orang gitu ya, ada orang pas megang temennya begini sama gablok, gimana kabarnya? Terus orang itu mati. Apa kemudian disebut pembunuh? Enggak. Kenapa? Karena pukulannya tidak mematikan dan tidak memukul. Oh, niatnya cuma gablok. Gimana kabarnya? Blok, mati. Otomatis yang gablok ya kaget toh ya. Blok mati kan kaget, loh kok mati? Kaget. Ya sedih ya bingung. Nah itu yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa enggak pernah berlaku kasar, enggak pernah. Orangnya keras sifatnya, enggak keras, tegas. Tapi enggak pernah berlaku kasar. Nabi Musa sangat penyayang. Kasih sayang itu yang mendorong beliau mau menyelamatkan yang lagi ditindas tadi itu. Kasih sayang itu yang mendorong beliau mau menyelamatkan Bani Israel yang lagi dihajar. Beliau enggak ingin bunuh siapa-siapa. Jangankan bunuh, enggak ingin melukai siapapun. Tapi hikmatullah, takdirnya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Musa saat itu berhadapan dengan kasus ada orang mati gara-gara dipukul dengan telapak tangan Nabi Musa di bagian dada. Ya dorongan yang sedikit memukul, bukan keras. Bukan enggak ada emosi, pelan. Malaikat Israel datang, cabut nyawanya. Psst, selesai. Apa yang terjadi? Fawakazahu Musa faqadha alaih qala hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudhillum mubin. Maka begitu melihat bahwasannya orang Mesir ini mati, Nabi Musa berkata, hadza min amali syaitan. Ini bukan saya ini. Saya enggak punya keinginan seperti ini. Saya enggak pernah punya rencana membunuh seseorang, tapi sampai saya mukul ini ya, saya mukul ini dari kerjanya setan ini. Setan pengen mencelakakan saya. Setan pengen membuat saya jadi orang yang enggak baik. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan dan musuh yang sangat nyata. Lah inilah dalil bahwasanya Nabi Musa Muslim. Jadi Nabi Musa itu sejak kecil sudah Muslim karena ngerti ini setan ini setan yang goda saya, tahu, bahkan tahu kalau setan itu musuh. Nah sementara di kalangan saat itu di Mesir nggak kenal setan itu menyesatkan, setan itu musuh yang nyata, nggak kenal, bahkan kerjasama sama setan, bahkan nyembah setan disembah. Gak ada kalimat-kalimat seperti ini. Ini kalimat yang menunjukkan Nabi Musa adalah seorang Muslim sejati. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, qala, langsung berkata Nabi Musa, qala, beliau berkata, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi inni, duhai Allah Tuhanku. Artinya ketika mengucapkan itu Nabi Musa udah Muslim, nggak nunggu umur 40 tahun jadi Nabi dan Rasul baru Muslim, enggak. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Tapi sejak di pangkuannya Mesir itu, di kerajaannya Fir'aun, Nabi Musa udah Muslim. Dan beliau berkata langsung begitu merasa berbuat salah, dan salahnya itu bukan karena sengaja, karena lupa, digoda oleh setan. Maka Nabi Musa langsung mengatakan, Rabbi inni dzalamtu nafsi, duhai Allah Tuhanku,
aku telah berbuat dolim pada diriku sendiri, faghfirli, tolong ampuni aku. Ya, tolong ampuni aku. Faghfaralah, maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini kita bahas dulu sebelum dilanjutkan. Jadi Nabi Musa alaihissalam begitu berbuat salah langsung minta ampun. Ini ilmu mahal. Dan ilmu itu udah dikuasai Nabi Musa masih remaja. Ya, masih remaja. Umurnya kurang lebih 30-an. Umurnya 30 tahun tuh kurang lebih. Begitu mukul dengan pukulan yang lembut, korbannya tiba-tiba meninggal dunia, nyesel. Nyesel kemudian minta ampun. Jadi begitu yang dipukul tadi meninggal, mati, Nabi Musa langsung lari. Karena kalau ketahuan ya nanti urusannya panjang. Ya urusannya panjang. Panjang bagaimana? Ini orang Mesir yang saya bunuh. Walaupun Nabi Musa enggak bunuh ya. Tapi kan orang taunya ini pembunuhnya Nabi Musa, ini orang Mesir. Nanti akan terbongkar nih identitas saya nih. Saya pergi menyelinap ke rumah ibu saya, pasti akan diruntutkan. Ngapain? Ya, pergi menyelinap. Terus ngapain kok bantu orang Bani Israel? Nanti akan diruntut, akan terbongkar semuanya ini. Semuanya akan terbongkar. Maka Nabi Musa segera lari menuju rumah ibunya. Di situ enggak keluar dari rumah. Enggak keluar dari rumah, nunggu sampai malam, sampai paginya. Itu sepanjang hari cuma mengucap Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalimat ini, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli, faghfaralah. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Diulangi terus. Ya, diulangi terus. Nah, Nabi Musa paham kalau salah itu ya minta ampun. Kalau salah sama Allah ya minta maaf sama Allah. Ini akidah yang luar biasa. Karena kalau sampai orang itu enggak punya ilmu tobat, ngeri. Ilmu tobat itu mahal. Jadi kalau ada orang enggak punya ilmu tobat, dia akan putus asa dan dia akan melakukan maksiat terus. Contoh, ada orang mabuk. Awalnya dia mabuk, minum khamr. Kan selalu ada yang pertama loh. Enggak mungkin langsung ke 30 kan, enggak mungkin. Pertama kali dia minum khamr, naudzubillah min dzalik. Kalau dia enggak punya ilmu tobat, pasti akan muncul di kepalanya setan bisikkan, udah kamu udah jadi pemabuk sekarang, dosamu enggak mungkin diampuni, udah lanjutkan, minum terus. Dia enggak akan berjuang minta ampun, dia tidak akan berhenti mabuk. Kenapa? Lah karena dia sudah paham enggak akan diampuni. Allah enggak akan mengampuni saya, di kepalanya seperti itu. Karena enggak punya ilmu tobat. Tapi orang yang punya ilmu tobat, paham bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, begitu dia terpeleset, misalnya dia lupa digoda setan sampai dia menenggak minuman keras, naudzubillah min dzalik, maka begitu dia sadar, ya Allah, dosa ini, haram ini, saya semalam seperti ini, dia akan istighfar, ya Allah ampuni aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia akan sedih dan dia punya semangat untuk meninggalkan yang semalam dia lakukan, dia tidak akan mengulanginya lagi. Nanti kalau dia terpeleset, dia akan seperti itu lagi, akan tobat lagi, akan berjuang lagi. Nah ini ilmu tobat penting dan itu sudah dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi Musa sudah ada yang mendidik, ya sudah ada yang mendidik, sudah ada yang ngajarin syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ini sayangnya banyak anak muda yang tidak paham ilmu tobat. Bahkan ada yang mengatakan, nanti kamu tobat kumat percuma, sekalian aja, sekali basah, kebroh sekalian, nyebur sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha menerima tobat. Jadi jangan pernah putus asa. Naam. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Nah, ini tafsirnya banyak.
nikmat apa yang dimaksud. Ya, nikmat apa yang dimaksud. Ya, maka ditakwilkan oleh ahli tafsir macam-macam. Ya, termasuk nikmat bisa kumpul sama ibunya, bisa kumpul sama kakaknya, ya. Nikmat bisa hidup di dalam kerajaan yang penuh dengan nikmat, yang enggak semua orang bisa. Nikmat macam-macam itu Allah berikan pada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan janji, ya Allah, aku enggak akan nolong lagi, ya, enggak akan jadi pembela lagi untuk orang-orang yang berbuat kejahatan. Saya enggak akan jadi penolong orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi Nabi Musa nyesel, kenapa saya kok nolong Bani Israel kemarin tuh ya? Kok tadi saya nolong Bani Israel ini? Kenapa saya tolong dia? Nyesel. Sampai ada orang mati gara-gara tangan saya. Padahal itu ajalnya pas datang. Penyesalan Nabi Musa ini, satu kesalahan tidak sengaja ini disesali sampai di padang mahsyar. Sampai di padang mahsyar. Makanya ketika nanti di padang mahsyar manusia itu berbondong-bondong datang pada Nabi Adam alaihissalam. Wahai kakek kami Nabi Adam, mintakan syafaat pada Allah Ta'ala agar segera diputuskan kapan kami masuk surganya. Segera dihitung hisab, mahsyar udah cukup. Nabi Adam mengatakan, nafsi, udah saya mengurusi diri saya sendiri. Saya dulu dilarang makan buah khuldi, tapi saya lupa makan buah khuldi. Saya takut ngadep sama Allah Ta'ala. Silahkan cari yang lain, silahkan cari yang lain. Idhabu ila ghairi. Sampai itu nanti rombongan umat manusia itu semoga kita tidak termasuk salah satu di antaranya. Ya, karena yang masuk salah satu di antaranya berarti umat Nabi yang enggak pernah belajar. Kalau umat Nabi yang pernah belajar enggak akan ikut rombongan itu. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mengatakan nanti semuanya akan menghampiri aku. Semuanya toh akan datang pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga umatnya Rasul yang udah pernah belajar enggak ikut rombongan tadi mendatangi Nabi Adam, enggak ikut rombongan tadi mendatangi Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, enggak akan, tapi standby cari di mana Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicari dan mencari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi enggak sibuk cari yang lain, tapi carinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah sampai rombongan pada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, mintakan syafaat pada Allah Ta'ala. Nabi Musa mengatakan, nafsi, aku akan ngurusi diriku sendiri. Saya pernah dulu membunuh orang, padahal saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Saya takut mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Ta'ala. Padahal sudah diampuni sama Allah. Faghfarolah. Kesalahan yang tidak sengaja, minta ampunnya beneran, dan langsung diampuni sama Allah Ta'ala. Itu Nabi Musa masih takut. Nah, kita kesalahan sudah sengaja, minta ampunnya juga enggak beneran, gitu kok tenang ya, luar biasa. Padahal bukan satu kita ini, bertubi-tubi. Betul kan ya? Kita bertubi-tubi, sementara Nabi Musa cuma satu. Lah itu loh bedanya, kelasnya Nabi dan Rasul dengan kelasnya kita ini. Nabi Musa yang seperti itu, kok pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW seperti kita ini. Betapa tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam. Dan entah kehebatan apa yang Nabi Musa lihat. Sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadikan aku umatnya Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Besok paginya Nabi Musa keliling ke kota lagi, keluar dari rumah ibunya, keliling ke kota, cari berita. Gimana ya? Orang-orang tahu enggak siapa yang bunuh tadi? Tahu ada orang yang mati, pelakunya siapa enggak tahu. Oh, enggak ada yang tahu. Cari berita, keliling. Khaifan, dalam keadaan khawatir. Jadi yang namanya manusia ya, itu ya punya rasa khawatir. Punya rasa khawatir itu tidak menurunkan pangkat seorang wali. Wali kok khawatir? Iya, wali khawatir wajar sebagai manusia. Justru khawatirnya itu menunjukkan kewaspadaan. Untuk waspada, syariatnya begitu. Jangan kemudian kita ngaku wali Allah, naik mobil kebut-kebutan, bilang, oh saya enggak khawatir, saya enggak takut. Semati ajali. Ini bukan namanya wali Allah ini. Kalau kita begini kita bodoh namanya. Kita enggak ngikutin
syariat. Ada wali naruhkan motornya di depan masjid, dikunci. Nah kamu kok komentar, katanya wali, kok motornya dikunci, takut hilang ya. Wali kok takut kehilangan barang. Nah ini kita yang komentar seperti ini berarti kitanya nggak pinter. Kalau wali tadi mengunci, ya khawatir motornya hilang bagian dari syariat. Tapi kalau motornya hilang nggak takut, paham nggak? Khawatir, ini kalau nggak dikunci bisa hilang. Tapi nggak takut kehilangan motor. Sementara kita sudah ngunci masih ketakutan. Hilang nggak ya? Hilang nggak ya? Kita udah ngunci ketakutan. Kalau wali ngunci syariat, khawatir kalau nggak dikunci nanti bisa hilang. Tapi kalau hilang nggak takut kehilangan. Nabi Musa alaihissalam menjalankan syariat, khaifan yataraqqab. Khawatir apa yang akan terjadi nih kalau orang tahu, khawatir. Jadi dipersiapkan semua kemungkinan. Ya, syariatnya itu dijalankan benar. Berhati-hati. Enggak ngawur, ya enggak ngawur. Makanya kadang ada orang sekarang ini gayanya pemberani, itu bukan pemberani, al-ngawuru. Ngawur. Beda antara pemberani dan orang ngawur ya. Kalau pemberani itu pakai ilmu. Kalau ngawur itu ya ngawur. Memang beda tipis, dilihat ya seperti pemberani. Padahal ngawurnya luar biasa. Nah ternyata fa idzal ladzi stansarahu bil amsi yastasrikhuh. Karena itu dia Musa menjadi, ini kalau terjemahannya kan kurang enak dibaca ya, menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak minta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Ya ternyata begitu Nabi Musa itu keliling cari berita, khawatir tentang apa yang akan dialami gitu loh ya. Kondisinya nanti ini terbongkar tidak? Karena kalau terbongkar ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut orang tuanya, menyangkut keluarganya, ya menyangkut banyak orang. Maka Nabi Musa memikirkan banyak hal saat itu. Kebetulan kok lihat orang yang kemarin ditolong itu, yang dari Bani Israel, lagi duel lagi sama orang. Jadi ketemu posisinya sama, dia yang Bani Israel lagi berkelahi sama orang Mesir. Baleni. Disitulah Nabi Musa paham, oh memang ini orang bejat memang ini. Ini memang orang jahat. Maka dikatakan innaka laghawiyyum mubin. Sungguh engkau orang yang nyata-nyata sesat. Nah, tapi lagi-lagi Nabi Musa tidak bisa tidak bisa membiarkan orang yang tadi minta tolong itu ya, kan minta tolong lagi nih ya. Dianiaya tuh tidak bisa. Walaupun nyata-nyata ini orang jahat, hobinya berkelahi, tapi orang ini lagi dihajar. Maka Nabi Musa mau nolong lagi. Ya, mau nolong lagi. Nah, ketika mau nolong lagi itu, falamma an arada ayyabtisha billadhi huwa aduwwul lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana engkau membunuh seseorang kemarin? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Ini kan Nabi Musa kan lagi mau melerai gitu ya, mau melerai. Tapi ya tadi itu ketika mau megang, mau memisahkan itu, maka yang dipisah itu ya, orang Mesirnya ngomong sambil kira-kira, ini kan juga dari kelompoknya sesama pegulat yang kemarin mati itu loh. Dari klannya itu, dari kelompoknya itu. Mau udah ngira-ngira, jangan-jangan ini yang kemarin bunuh ya ini, yang kemarin membunuh teman saya ya dia. Maka segera ngomong, ya, apakah kamu akan membunuh saya seperti kamu membunuh seseorang kemarin? Kamu memang bukan pengen jadi orang yang melerai, orang yang membuat perbaikan, enggak.
tapi kamu ingin menjadi seseorang Wamaturidu antakuna minal muslihin. Kamu pengen jadi seorang jabbaron, kamu pengen jadi penindas kalau begini. Kamu pengen jadi penindas. Nah, saat itulah dilepaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian beliau segera pergi. Pergi lagi kembali pulang ke rumah ibunya. Sembunyi di sana. Ya, sembunyi di sana untuk melihat keadaan kota ini. Ini berita yang tersebar apa ini sekarang? Ya, berita yang tersebar apa? Dan dikatakan oleh para ulama saat itu di Mesir lagi tidak ada Fir'aun. Jadi Fir'aunnya lagi enggak ada. Kalau Fir'aun ada, enggak akan seperti ini ceritanya. Ya, enggak akan seperti ini ceritanya. Jadi di istana ini lagi ada lawan-lawan politik Nabi Musa alaihissalam. Ada musuh-musuh politik Nabi Musa alaihissalam yang memang sejak dahulu pengen nyingkirkan Nabi Musa. Begitu dapat peristiwa ini, ada info ini, maka kesempatan mereka semua untuk mengusir Nabi Musa dari Mesir. Membuang Nabi Musa dari Mesir. Kenapa? Karena sekarang tampak jelas bukti-bukti bahwasannya Musa ini dia pro Bani Israel. Ya, Musa ini dia dekat dari Bani Israel. Musa ini enggak pro pada orang Mesir. Buktinya ada orang Mesir jadi korban sampai mati. Maka disitulah mulai dibuat siasat politik untuk menyingkirkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini memang begini ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ini yang mau disingkirkan anak angkat raja loh. Anak angkat Fir'aun. Berarti lawan politiknya kecil atau besar nih? Besar. Ya, anak angkat Fir'aun mau disingkirkan saat Fir'aunnya enggak ada. Nanti Fir'aun pulang cuma dilaporin. Ya, pulang cuma dilaporin, tapi yang melaporkan orang-orang kepercayaan Fir'aun. Ini menurut apa yang saya pelajari dari berbagai pendapat yang ada. Maka dikatakan di ayat yang ke-20. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata. Nah, laki-laki yang datang dari ujung kota ini siapa? Di situ menjadi misteri. Ada mengatakan itu orang yang beriman, yang baik, dia mau nolong Nabi Musa. Ada pula yang mengatakan bukan, justru ini adalah bagian daripada rekayasa politik ya untuk mengusir Nabi Musa. Jadi datang menghampiri Nabi Musa, kemudian berkata, "Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin." Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota, saya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang beri nasihat kepadamu." Sekarang saya mau nanya, nah kalau pembesar kerajaan berunding ya untuk bunuh anak angkat raja, kira-kira berani enggak? Mestinya kan keputusan mutlak di tangan rajanya ya. Nah kalau pembesar istana ini berunding, berarti rajanya ada enggak nih? Rajanya enggak ada. Nah kira-kira apakah berani pembesar istana ini berunding kemudian memutuskan untuk membunuh anak raja? Berani enggak kira-kira? Enggak berani. Nah terus siapa orang ini? Maka jadi perbincangan di kalangan ulama ya. Ada mengatakan ya ini bagian dari siasat. Ya bagian dari siasat untuk membuat Nabi Musa itu pergi karena khawatir. Ya pergi karena khawatir. Maka saat itulah Nabi Musa alaihissalam fakharaja minha khaifan yataraqqab. Pergi meninggalkan Mesir dengan penuh kewaspadaan. Kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Jadi ya namanya manusia. Dicari, mau ditangkap, mau dibunuh. Ya kemudian ya enggak pergi santai. Oh santai, udah enggak apa-apa, tangkap, bunuh. Bukan begitu syariatnya. Jadi syariatnya kalau memang ada orang lagi dikejar, ya dia tidak bersalah, dia dikejar, maka dia ya harus waspada tingkat tinggi. Dia harus toleh belakang, ada yang ngejar enggak? Harus memperhatikan semua hal. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari Mekah.
Ketika keluar dari Mekah, Rasulullah SAW tidak kemudian jalan begitu saja. Beliau sampai milih jalan yang berputar. Beliau masuk ke dalam Gua Thur. Ya, beliau mengupayakan gimana jangan sampai tertangkap. Itu namanya kewaspadaan tingkat tinggi. Jadi muslim itu yang cerdas. Ya, jangan asal ngomong aku pemberani. Enggak begitu. Harus bijaksana, harus paham untung ruginya. Menyelamatkan diri itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Enggak boleh kita mencelakakan diri kita sendiri dan enggak boleh mencelakakan orang lain. Dan itu yang dilakukan Nabi Musa, keluar menyelamatkan dirinya, tentu waspada. Ada enggak yang ngejar nih? Ada enggak yang nyusul? Sambil berdoa. Nah, ini yang penting. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Minta diselamatkan sama Allah Ta'ala. Tidak mengandalkan apapun, yang diandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini saya udah bicara hampir 1 jam. Ya, monggo diunjuk dulu kopinya. Ya, yang di rumah, monggo silahkan. Alhamdulillah. Iklan kopi Afiahnya keluar. Alhamdulillah. Udah cukup minum kopinya. Lanjut. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Musa pernah keluar meninggalkan Mesir? Tidak pernah. Dari mulai lahir sampai hari itu tidak pernah meninggalkan Mesir. Nah, ketika keluar itu umurnya berapa? Jawabannya sederhana. Karena di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang 14, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika nadzil muhsinin. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan, dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah itu walamma balagha ashuddah, itu usia dewasa yang dimaksud berapa? Jadi sebelum pergi meninggalkan Mesir, sebelum ada kejadian itu Nabi Musa udah mencapai kesempurnaan akal. Ahli tafsir ada mengatakan usia 40 ya, dan seterusnya. Tapi pendapat yang terkuat usianya belum 40 tahun. Karena mendapatkan risalah, diangkat jadi Rasul di Bukit Tursina, menjadi Rasul ya, bukan Nabi ya. Kalau Nabi udah sebelumnya. Ada yang mengatakan ya ketika balagha asyuddah ini diangkat jadi Nabi. Tapi jadi Rasul ketika di Bukit Tursina. Ya di Bukit Tursina itu diangkat jadi Rasul. Kapan itu? Setelah meninggalkan Mesir, kemudian berguru kepada Nabi Syu'aib di Madian. Berapa lama bergurunya? Ada mengatakan 8 tahun, ada mengatakan 10 tahun. Nah kalau jadi Rasul umur 40 tahun, bergurunya 10 tahun, berarti ketika pergi umurnya 30 tahun. Kalau menjadi Rasul umur 40 tahun, bergurunya 8 tahun, berarti ketika pergi umur 32 tahun. Ini siapa di sini yang umurnya 32 tahun, 30 tahun? Nah, jadi umurnya 30 tahun, 32 tahun, belum pernah pergi kemanapun. Jadi kita bisa bayangkan, jangan bayangkan saat itu Nabi Musa udah tua, ya pergi meninggalkan Mesir, nanti lain ceritanya. Beliau masih pas matang-matangnya anak muda gitu kan ya. Pertanyaannya, Nabi Musa udah nikah belum saat itu? Sebelum saya lanjutkan. Gak dibahaskan di Al-Quran Nabi Musa nikah kecuali ketika ada di Madian di Syu'aib bersama putrinya Nabi Syu'aib. Istri Nabi Musa kan putrinya Nabi Syu'aib. Di mana? Di Madian. Umur berapa? Ya di antara 32 sampai 40 tahun itu pernikahannya. Nah sebelum itu kenapa enggak nikah? Ayo, kenapa enggak nikah? Karena Nabi Musa muslim yang baik. Nah, di Mesir cari wanita yang baik belum ketemu Nabi Musa. Wanita yang solihah, ya, yang iman sama Allah Ta'ala, yang solihah, Nabi Musa belum ketemu.
Karena wanita-wanita Mesir di masa itu, mohon maaf ibu-ibu dimanapun Anda berada, ini wanita Mesir di masa itu loh ya, di masa itu. Saya nggak ngomong sekarang. Berdasarkan riwayat yang ada di Al-Quran, kita masih ingat Nabi Yusuf itu tinggal di mana? Di Mesir. Nah wanita Mesir ini kalau lihat laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf, saya mau nanya, nunggu digoda atau nerjang menggoda? Nunggu digoda atau menerjang menggoda? Menerjang menggoda, lihatnya ganteng digoda. Itu wanita Mesir di zaman itu. Itu zaman masih ada Nabi Yusuf, ada seperti itu. Apalagi setelah Nabi Yusufnya nggak ada dan seterusnya. Maka wanita Mesir ini ya begitu. Ya seperti itu. Sampai ada pepatah yang saya tidak layak menyampaikannya di forum ini. Ya ada pepatahnya itu. Maka Nabi Musa nggak mau nikah sama orang yang nggak baik. Cari yang baik. Tambah tua nggak jadi masalah, tapi dapatnya yang bagus. Nggak seperti kita, mesti Bang Raento, sekui gak popo. Daripada nggak dapat, yang ada itu ya sudah. Rusak-rusak dikit nggak apa-apa gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Perintah Nabi SAW kan suruh cari yang betul-betul beriman, yang agamanya bagus. Nah kita enggak, sudah kurang luweh. Tapi banyak kurangnya daripada luwehnya. Ini Nabi, cari benar. Makanya begitu keluar itu dalam keadaan masih bujang. Bujang nggak pernah keluar negeri, nggak tahu jalan. Sendiri harus ninggalkan ibunya, ninggalkan kakaknya, ninggalkan saudaranya, ninggalkan kerabatnya, ninggalkan kota kesayangannya, ninggalkan semua orang di istana yang dari kecil bersamanya. Itu berat atau ringan? Rasakan tuh hatinya Nabi Musa. Gimana? Belum lagi membayangkan berita yang tersiar. Musa pembunuh. Ini yang tersiar di istana, di sana kan begitu. Disiarkan demikian. Maka pergi itu dengan hati yang hancur. Hati yang kalau bahasa kita gundah gulana ya. Gundah gulana. Gak enak semua hatinya. Ya Allah harus pisah sama orang tuanya. Tidak bisa kumpul sama orang tuanya. Kalau kumpul sama orang tuanya bisa juga kena masalah. Kumpul sama Bani Israel, bisa dibunuh semua Bani Israel gara-gara saya. Maka Nabi Musa pergi. Nah ini namanya bukan melarikan diri. Itu namanya menyelamatkan banyak orang. Itulah yang namanya bijaksana. Ya pergi. Nabi Musa alaihissalam. Dalam keadaan yang betul-betul waspada. Disitulah berdoa, ya Allah selamatkan aku dari kaum yang zalim. Nah setelah itu, fakharja minha khaifa yatarakab, qala rabbi najjini minal qawmi dzalimin. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Nah kemudian Nabi Musa menuju kota Madyan sambil berdoa semoga Allah memberiku petunjuk agar aku bisa menempuh jalan yang benar menuju Madyan. Jadi enggak tahu jalan Madyan yang mana. Ya. Tapi minta sama Allah doa minta agar dibimbing menuju kota Madyan. Akhirnya Allah kirimkan malaikat. Ya, kirimkan malaikat yang bimbing jalannya Nabi Musa agar sampai ke kota Madyan. Nah, ini bisa kita pakai yang seperti ini kalau pas lagi tersesat. Nah, ya. Allah mahdini sawa as-sabil. Ya Allah beri aku petunjuk agar menempuh jalan yang lurus. Jangan nanya sama GPS. Lost sinyal, enggak ada sinyal. Ya minta petunjuk dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah bimbing aku menempuh jalan yang benar menuju yang aku mau. Minta sama Allah ta'ala. Nabi Musa waktu itu ya paham ilmu langit, yang ngerti yang namanya ilmu bintang, mana utara, mana barat, mana timur, mana selatan, ngerti. Mau belajar di istana Fir'aun kok. Lengkap nih. Tapi belum pernah keluar kota, keluar negeri enggak tahu. Jadi enggak tahu titiknya kota Madyan di mana yang enggak paham. Jalannya mana enggak paham, Sahara semua. Pernah ke Mesir belum? Belum kan? Belum pernah kok. Ya saya kan udah pernah. Iya, gaya Didi. Udah pernah. Di Mesir tuh cari mobil yang enggak berdebu susah. Karena ya padang Sahara.
Bangunannya semua kena debu, Sahara semua. Jadi kalau misalnya kita itu pergi keluar, nggak lewat jalan yang benar gitu ya, ditaruh di tengah padang Sahara, mau balik ya bingung mesti, arahnya mana nggak tahu. Di zaman sekarang, apalagi zaman dulu. Jadi bisa kita bayangkan betapa saat itu Nabi Musa kesepian yang luar biasa, sedih yang luar biasa, ya berangkat nggak bawa bekal. Karena kan tiba-tiba disuruh pergi, nggak bawa bekal. Sehingga sampai nanti di mata air di kota Madian itu, di luar kota Madian, dalam keadaan tubuhnya kurus kering. Kurus. Karena nggak makan gitu. Ya, kurusnya luar biasa. Nah, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Karena janjinya kan judulnya bagaimana Nabi Musa keluar dari kerajaan Fir'aun. Nah, besok pagi dilanjut. Nabi Musa bertemu jodoh. Ya, Nabi Musa bertemu jodoh. Ini kelihatannya seru. Cuman kalau dibahas siang-siang kira-kira seru enggak ya? Ya, Nabi Musa bertemu jodoh. Sekedar flashback sedikit ya. Jadi jodohnya ketemu itu ketika dalam keadaan susah. Makanya kalau kamu dalam keadaan susah, ingat-ingat mungkin mau ketemu jodoh. Nah, Nabi Musa waktu di istana bahagia enggak? Bahagia di istana, betul kan ya? Dikitari semua nikmat, tapi ketemu jodohnya enggak? Enggak. Diusir, dikejar-kejar, ya. Di situ Nabi Musa ketemu jodoh. Maka kalau kamu lagi dalam keadaan susah, berbahagialah. Kenapa? Berarti aku akan ketemu jodohku. Iya, buat yang belum. Nah, buat yang sudah nanti dalilnya lain lagi. Ya, dalilnya lain lagi. Nah, besok insya Allah kita akan bahas bagaimana Nabi Musa AS bertemu jodoh. Ya, besok insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah